Tapi anak orang kaya itu menolak permintaan maafnya. Langsung saja dia memerintahkan wanita itu untuk memecat suaminya. Membayangkan betapa sulitnya suaminya mendapatkan pekerjaan, wanita itu terpaksa memohon agar anak orang kaya itu tidak memecatnya. Di luar dugaan, kali ini si anak orang kaya setuju. Tapi dengan satu syarat, wanita itu harus menciumnya di depan umum. Ternyata, dia sudah lama mengagumi wanita itu. Meski sang wanita sudah menikah, dia tak pernah berhenti mengejarnya. Dia sering memberi hadiah kepada ibu wanita itu dan menyuruhnya untuk membujuk putrinya agar segera bercerai. Dengan begitu, dia bisa mewujudkan keinginannya untuk menikahi wanita itu. Tapi yang tidak diketahui wanita itu adalah bahwa suaminya adalah seorang CEO bernilai puluhan miliar. Kali ini, dia pulang untuk memeriksa pabriknya. Pria itu tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Setiap kali pulang, ibu mertuanya selalu merendahkannya. Bahkan kerabat lain di keluarga itu memandangnya sebelah mata. Mereka mengira dia hanya orang miskin. Setiap bertemu, mereka mengejeknya untuk bersenang-senang, mengolok-oloknya sebagai orang tak berguna, dan berkata bahwa dia tidak pantas untuk wanita itu. Pria itu marah setelah mendengar ini. Beberapa kali dia mencoba mengungkapkan identitas aslinya, tapi selalu diinterupsi. Bahkan hadiah bernilai jutaan yang dia siapkan sengaja dihancurkan oleh adik iparnya, yang berkata agar dia tidak membawa sampah ke rumah. Hingga akhirnya ayah wanita itu muncul, dan tanpa sadar menyadari bahwa anggur yang pecah itu sebenarnya kelas premium. Barulah dia tersadar bahwa menantunya bukan orang sembarangan. Dia bertanya dari mana pria itu mendapatkannya. Pria itu menjawab bahwa dia yang membelinya sendiri. Tapi sang istri tidak percaya bagaimana mungkin suaminya yang tidak punya uang bisa membeli anggur semahal itu. Maka, dia menyuruhnya jujur. Pria itu tak punya pilihan selain menjelaskan bahwa anggur itu hadiah dari seseorang. Begitu kata-katanya meluncur, seluruh keluarga kembali menertawakannya. Meski begitu, istrinya sama sekali tidak meremehkannya. Dia bahkan berusaha mencarikan pekerjaan untuk suaminya. Dia pikir, akan lebih baik jika mereka bekerja di pabrik yang sama, jadi bisa saling menjaga. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak orang kaya itu tidak mau berhenti. Dia terus menyusahkan suaminya, bahkan sampai mengajukan permintaan tidak masuk akal seperti itu. Wanita itu langsung menolak mentah-mentah. Dia juga menyuruh suaminya segera pergi, sambil mengatakan bahwa dia juga akan mengundurkan diri dan segera menyerahkan surat resign. Mendengar ini, anak orang kaya itu panik. Bagaimanapun dia membujuk wanita itu untuk tetap bekerja, keputusannya sudah bulat. Dia menggandeng suaminya dan bersiap pergi. Tapi anak orang kaya itu menghadang mereka. Dia bilang ini belum selesai, pria itu harus bertanggung jawab atas yang baru saja dilakukannya. Dia memanggil satpam untuk membawa pria itu pergi. Di saat kritis itu, sekretaris tiba di tempat kejadian. Anak orang kaya itu mengadu, menceritakan semua yang terjadi. Tapi begitu sang sekretaris melihat pria tersebut, wajahnya langsung berubah pucat, dia langsung bersujud di hadapannya.